Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Bab 1731. Mengapa tidak ada anggur di 4 lautan? Setiap penginapan memiliki lebih banyak anggur. Mengapa ketika Anda datang ke 5 lautan, hidup malah berjalan mundur? Kata Tang Zichen. Oh, di desa Matau kami, semua orang peduli dengan budidaya keabadian. Bagaimana bisa ada orang yang membuat anggur? Apakah tidak ada pasar atau sesuatu di sini? Pergi ke pasar dan belilah. Di mana pasarnya? Mungkin beberapa kekuatan besar memiliki pasar di kota mereka, tapi itu pasar internal seseorang, semua orang dari keluarga mereka sendiri. Kekuatan mereka sendiri yang dapat berdagang di sana. Kita harus melakukan semua yang kita butuhkan, tapi kita hanya beberapa lusin orang, jadi kita tidak bisa memiliki semuanya. Karena itulah kali ini, Murdi kembali ke Forseas untuk mendapatkan perbekalan. Aku akan pergi, Tang Zichen berkata dengan baik. Apa yang Murdi lakukan kembali ke 4 laut sendirian? Ternyata dia kembali ke 4 laut untuk mendapatkan perbekalan. Tang Zichen sudah dapat meramalkan bahwa masa depan di 5 lautan akan sangat buruk, dan apa yang dibutuhkan harus kembali ke 4 lautan untuk mendapatkannya. Baiklah, Saudara Tang, seluruh rusa panggang hampir selesai, ayo hampir bubar, semuanya kembali berkultivasi, jangan sia-siakan 1 detik pun. Setelah itu, puluhan lelaki tua, bubar, masing-masing kembali ke kamar batu mereka dan menutup pintu. Sepertinya mereka tidak akan keluar setiap 10 hari setengah bulan sekali. Apakah hari yang sepi ini adalah kehidupan manusia? Tang Zichen juga merasa hambar dan kembali ke kamar batunya sendiri. Kamar batu Tang Zichen dan kamar Mu Qianji bersama. Di tengah malam, tidak ada hiburan. Tidak ada lampu, sekitarnya sepi. Yang paling menyedihkan adalah ruang batu, hanya lempengan batu, selimut tempat tidur pun tidak. Bagaimana kita tidur di sini? Kata Tang Zichen sambil melihat lempengan batu yang telanjang. Zichen, mungkin semua orang tidak tidur sama sekali. Mereka hanya duduk di atas lempengan dan kemudian mulai berkultivasi, seperti hari demi hari. Kultivator abadi biasa seperti ini, aku mengikuti tuanku dengan cara yang hampir sama sebelum aku bertemu denganmu. Baru setelah aku bertemu denganmu aku tidur di tempat tidurku di malam hari seperti orang biasa. Aku tidak terbiasa, itu hanya akan membunuhku untuk duduk di atas lempengan batu hari demi hari dan berkultivasi. Tang Zichen terbiasa menikmati dirinya sendiri sepanjang jalan, dan benar-benar tidak terbiasa dengan hal yang keras dan membosankan, kehidupan budidaya. Zichen, sejak kamu datang ke dunia roh, kamu mengandalkan pemurnian batu roh, kamu tidak pernah menderita. Jika kita selalu memiliki batu roh, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang batu roh kelas 7 akan punah. Kami harus mengubah cara hidup lama kami dan berkultivasi dengan giat seperti pembudidaya abadi lainnya. Jika tidak, kami pasti akan melakukannya. Baiklah, aku mengerti. Hanya saja, itu sangat menyakitkan. Bahkan tidak ada tempat tidur untuk tidur ketika kamu lelah. Bahkan jika kamu tidak berbaring untuk tidur, maka tidak ada tempat untuk bermesraan denganmu sekali dalam satu ketika. Bagaimana mungkin tidak ada tempat, hanya berdiri seperti ini juga? Kamu jahat. Mu Qianji tersipu dan menyapa Tang Zichen dengan pandangan sekilas. Tang Zichen tersenyum hehehe, berdiri aku tidak terbiasa. Baiklah, kita harus terbiasa dengan kesulitan sekarang, aku akan berlatih dulu. Mu Qian tidak akan pernah berdiskusi dengan Tang Zichen lebih jauh. Memimpin untuk duduk di atas lempengan batu, menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tang Zichen menghela nafas dan juga menutup matanya dan mulai mengolah senjata ajaibnya. Segera, fajar datang,
hari-hari kultivasi selalu berlalu terlalu cepat. Tang Zichen membuka matanya begitu fajar tiba. Tang Zichen melihat pedang terbang di tangannya dan tertawa. Setelah berkorban begitu lama, akhirnya aku mengorbankan pedang terbang ke tingkat lanjut. Hahaha, itu benar-benar tidak mudah. Iya, pedang terbang Tang Zichen sudah menjadi senjata sihir tingkat rendah tingkat tinggi. Tang Zichen yang memiliki senjata sihir inferior tingkat tinggi, kekuatannya juga telah meningkat lebih dari 1 langkah. Diperkirakan bahwa gabungan ketiga, atau bahkan tahap keempat, dapat bertarung, dan jika Sura 18 Blade dari Tang Zichen, dan kemudian dilatih ke dalam bilah ke-10, atau bahkan bilah ke-11 dan ke-12, bukan tidak mungkin untuk membunuh gabungan tahap ketiga dan keempat dalam hitungan detik. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Bahkan jika dia bisa membunuh gabungan tahap ketiga dan keempat dalam hitungan detik, Tang Zichen tidak akan bisa terpental di 5 lautan. Tang Zichen merasa sangat tertekan memikirkannya. Jadi, Tang Zichen berjalan keluar dari ruang batu. Bagian luarnya kosong, seperti Tang Zichen yang tinggal sendirian di lembah yang sunyi. Hidup macam apa ini? Tang Zichen menghela nafas. Pada saat itu, pintu batu di sebelah ruangan mengeluarkan suara, dan Tang Huan dan Yuxi keluar. Yuxi meregangkan punggungnya. Fajar bersinar. Benar, Huan, kemana kita akan pergi untuk sarapan? Tang Zichen tertawa terbahak-bahak memikirkannya, dan makan sarapan. Tang Sao, kamu juga bangun? Benar. Bagaimana kalian tidur tadi malam? Mereka lupa memberi kita spray tadi malam, jadi Huan dan aku harus bermalam di lempengan batu. Aku akan pergi ke Bai Wubo itu untuk mengumpulkan kebutuhan nanti. Tang Zichen berkata, ayo, Lu Yuxi, di mana kamu mendapatkan kebutuhan? Kamu pikir ini hotel? Juga, tidak ada sarapan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tunggu sampai gelap. Lihat apakah ada siapapun untuk menyiapkan sarapan untukmu. Tidak mungkin, benar saja. Selain beberapa orang Tang Zichen yang bangun, seluruh desa Ma tahu, lelaki tua lainnya dari rumah batu, tidak keluar dari rumah batu. Mereka telah duduk di rumah batu selama bertahun-tahun, berlatih. Tang Zichen berkata, aku benar-benar tidak tahan dengan kehidupan seperti ini. Berkultivasi siang dan malam, aku bisa berkultivasi telur, aku. Tang Sao, mari kita tenang dulu. Kudengar 5 lautan sangat berbahaya. Tempat di mana kekuatan tertentu berkumpul adalah tanah kekuasaan, dan bagi orang luar untuk masuk adalah invasi. Tang Zichen berkata, persetan dengan invasi, saya juga ingin membentuk kekuatan saya sendiri. Hanya baik melakukan sesuatu dengan lebih banyak orang, setidaknya orang-orang hidup. Jika tidak, orang akan mati lemas setiap hari dengan lusinan lelaki tua bersarang di sini. Baiklah, kalian tetap di sini untuk saat ini. Aku akan mencari tahu situasi di sekitar sini terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mempersembahkan pedang terbangnya dan terbang ke awan. Di langit, Tang Zichen menghabiskan setengah hari mengelilingi seluruh 5 lautan berat. Tetapi tentu saja, tanah 5 lautan berat yang dilingkari, dan tanah 5 lautan berat dikelilingi oleh lautan. Tang Zichen melihat 8 kota besar dengan populasi 8 miliar di masing-masing dari 8 arah, tenggara dan barat laut daratan. Tang Zichen tahu bahwa kota berpenduduk 8 miliar ini pastilah 8 keluarga dari 5 lautan yang memegang jembatan pelangi. 8 keluarga ini, yang populasinya telah berkembang biak hingga tingkat 100 juta, sangat menakutkan untuk dipikirkan. Tang Zichen, pendatang baru di 5 laut berat, ingin membentuk kekuatan untuk melawan 8 keluarga abadi. Itu hanyalah sebuah fantasi. Tidak peduli berapa banyak Tang Zichen mencoba mengumpulkan angka, dia tidak dapat mengumpulkan populasi tingkat 100 juta.
itu harus menjadi hasil reproduksi terus-menerus dari anak dan cucu untuk memiliki populasi sebesar itu. Tang Zichen awalnya bertanya-tanya apakah dia bisa mengumpulkan kekuatan di sekitar desa Matau dan kemudian melawan 8 keluarga budidaya besar untuk merebut jembatan pelangi tertentu, dan kemudian dia juga bisa pergi ke 6 lautan untuk berkultivasi. Tapi sekarang sepertinya itu benar-benar tidak mungkin. Yang terkuat dari 8 keluarga kultivasi abadi semuanya telah mencapai tahap Mahayana, dan sangat sulit bagi Tang Zichen untuk menjadi gabungan tahap pertama. Apa yang harus saya lakukan? Apakah itu benar-benar di desa Matau, berlatih sepanjang hari dan sepanjang malam, benar-benar tidak ada jalan pintas? Tang Zichen kembali ke desa Kepala Kuda. Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xingyi sedang duduk di atas batu besar di pintu masuk desa Kepala Kuda yang sunyi, dan mereka bertiga juga tampak bosan. Kapan Tang akan kembali? Ah, ya, jika saya tidak kembali, saya akan bosan sampai mati. Saya benar-benar ingin kembali ke 4 lautan, setidaknya 4 lautan hidup, kata Tang Huan. Laut berunsur 4 hidup, tapi kita berada di tahap penggabungan. Laut berunsur 4 seperti kolam kecil bagi kita sekarang. Melihat semua orang yang lebih lemah dari kita mungkin tidak akan bisa tinggal selama beberapa hari lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian tidak merasa bosan di sini? Pada saat ini, Tang Zichen terbang turun dari langit. Tang Sao, bagaimana kabarmu? Itu saja, selamatkan 5 lautan dan lihat 8 keluarga kultivasi abadi yang agung. Masing-masing dengan populasi 100 juta, layak untuk warisan jutaan tahun. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kata Tang Huan dengan tertekan. Tang Zichen memandang Tang Huan dan tiba-tiba berpikir, bibi Tang Huan di balik tirai. Huan, kamu ikut denganku. Kemana? Tang Zichen menyeret Tang Huan ke puncak bukit yang sepi. Tang Zichen menghipnotis Tang Huan dan kemudian berseru, bibi, keluarlah sebentar. Segera setelah itu, Tang Huan yang terhipnotis membuka matanya. Nak, apa yang kamu cari dariku lagi? Hei, bagaimana Huan berubah menjadi tahap penggabungan? Nak, apakah kamu yang mempermainkanku? Bibi, tentu saja ini aku, sudah kubilang sebelumnya. Aku memiliki immortal ki di tubuhku, aku bisa memurnikan batu roh dalam hitungan menit, dan aku juga bisa membantu orang lain memurnikan batu roh. Lalu mengapa kamu mencariku sekarang, bibi? Aku sangat bingung sekarang. Silakan, demi kamu merawat Huan dengan baik. Bibi, sekarang di dunia ini, saya pernah mendengar bahwa batu roh kelas 7 akan punah. Dan saya tidak dapat menemukan lagi untuk disempurnakan. Kamu telah naik ke tahap kombinasi pada usia yang begitu muda. Apakah kamu belum puas? Sudah waktunya bagimu untuk mengandalkan kultivasimu sendiri, meskipun memurnikan alam batu roh sama kokohnya dengan kultivasimu sendiri. Tetapi jika Anda tidak memiliki pengalaman yang baik dari proses kultivasi abadi, Anda tidak akan memiliki ingatan yang baik ketika Anda menjadi abadi di masa depan. Itu benar, tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Bisakah kau membantuku? Bantuan apa? Bantu aku merebut jembatan pelangi. Jembatan pelangi ini adalah yang bisa mengarah ke tempat dengan aura yang lebih kaya. Sekarang jembatan pelangi ini dikendalikan oleh keluarga kultivasi yang kuat, senior. Jika aku diizinkan untuk mengendalikan jembatan pelangi, Tang Huan juga bisa berkultivasi lebih baik. Tang Zichen berkata, berharap bibi ini akan membantu, tetapi Tang Zichen juga merasa agak tidak realistis. Apakah dia pergi dan memusnahkan keluarga tertentu? Selain itu, bahkan jika Anda merebut jembatan pelangi, Anda masih harus mengolahnya sendiri. Tang Zichen benar-benar melonjak terbiasa, dan sekarang sulit untuk beradaptasi. Nak, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Itu benar,
bantu aku merebut jembatan pelangi Ah. Jadi bagaimana jika saya mengambilnya? Anda tidak cukup kuat sendiri, Anda masih akan diambil kembali. Anda tidak dapat membiarkan saya menghancurkan keluarga sebesar itu. Jadi, sebaiknya Anda memikirkannya sendiri. Ki abadi di tubuhmu adalah ki abadi dari 9 iblis, tahu kan? Tang Zichen terkejut. Kamu tahu Raja Iblis 9 Taois? Mengenali, Bibi? Dapatkah Anda memberitahu kami sedikit tentang dari mana Anda berasal? Siapa Anda sebenarnya? Ada apa dengan Tang Huan? Mengapa saya bisa memanggil Anda? Tang Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah aku sudah memberitahumu? Belum waktunya bagimu untuk tahu. Dan selain itu, kamu juga tidak boleh memberitahu Tang Huan. Oke, demi kamu membantu Tang Huan, aku akan membantumu mengorbankan senjata ajaibmu. Baik, katakan, level apa yang ingin kamu korbankan? Tang Zichen berpikir sejenak dan berkata, tentu saja, semakin maju semakin baik. Beri aku pedang terbangmu. Oke. Tang Zichen segera membawa pedang terbangnya ke Tang Huan. Tang Huan memegangnya di tangannya kurang dari setengah detik dan mengembalikannya ke Tang Zichen, berkata, aku sudah membantumu mengorbankan senjata ajaibmu ke tingkat surgawi yang lebih rendah. Alasan mengapa aku tidak membantumu berkorban itu ke tingkat surga atas adalah karena aku khawatir kamu akan bangga. Apa, kelas atas surgawi? Tang Zichen tercengang. Nilai senjata sihir adalah dari rendah ke tinggi, primer, menengah, atas, surgawi, dan pseudo abadi. Saat ini, senjata ajaib Tang Zichen adalah kelas surgawi yang lebih rendah. Sial, Tang Zichen merasakan perasaan yang luar biasa hanya dengan memegangnya di tangannya. Bibi, kamu terlalu jahat. Baiklah. Artefak sihirmu telah bangkit, tetapi alammu terserah padamu, aku tidak dapat membantumu, alam roh juga tidak dapat menemukan batu roh kelas 7, dan pada akhirnya, kamu masih perlu berkultivasi di sendiri. Namun, Anda memiliki 1000 tahun, tidak perlu terburu-buru. Aku tidak bisa menunggu 1000 tahun. Saat itu, Tang Huan tertidur lagi. Dan Tang Zichen tahu bahwa bibinya sudah pergi. Bibi ini, saya tidak tahu apa asalnya. Tetapi dia tahu Raja Iblis 9 Dao, dan menilai dari nada suaranya, tampaknya Raja Iblis 9 Dao tidak terlalu mengagumkan di matanya, karena dia tidak terlihat kaget sama sekali, dan bibi ini, sepertinya dia adalah eksistensi yang bahkan lebih hebat daripada Raja Iblis 9 Dao. Latar belakang identitas seperti apa yang dimiliki Tang Huan, melihat ayah Tang Huan, Tang Jingtian, seorang abadi kelas bawah yang sangat biasa, tidak akan pernah bisa berhubungan dengan bibi ini, dan Tang Jingtian pasti tidak mengetahui rahasia di balik Tang Huan. Tang Zichen tidak terlalu banyak menebak. Tang Zichen mengambil pedang terbang surgawi tingkat rendah di sana dan tersenyum, senjata yang sangat kuat. Tang Zichen bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan orang terkuat di tahap DVD. Tang Zichen berkata dan mengirim Tang Huan kembali ke desa Matau. Lalu, Tang Zichen segera pergi ke danau air tawar di belakang desa Matau. Sebelumnya, Murdi mengatakan bahwa danau air tawar ini merupakan wilayah ular banjir yang disebut berkepala 8. Tang Zichen berdiri di atas danau air tawar dan berteriak, Hungesnake, keluarlah, ayo mengobrol. Detik berikutnya, terdengar suara gemerincing di permukaan danau, dan seorang wanita tua dengan ekor ular manusia bergegas keluar dari danau. Bagian atas tubuh wanita tua ini adalah manusia, tentu saja, meskipun itu manusia yang tidak dapat dijelaskan. Wajahnya terasa seperti roh ular, dagunya sangat-sangat runcing, singkatnya, meniru manusia dan tidak menyukai perasaan itu. Siapa kamu, berani menyinggung wilayah Hong Snake saya? Tang Zichen terdiam. Hong Snake,
Aku memintamu untuk keluar dan mengobrol denganku. Kamu mencari kematian. Jangan pernah bilang mati. Aku khawatir aku tidak akan bisa menghentikannya. Mengaum, wanita tua berekor ular itu tiba-tiba terbunuh dengan telapak tangan. Telapak tangan itu seperti langit yang jatuh. Tang Zichen takut untuk pertama kalinya melawan pria kuat dari tahap tubuh gabungan. Namun, Tang Zichen segera menebas dengan pedangnya. Sebuah momentum yang kuat menyebar dari pedang terbang Tang Zichen, dan wajah wanita tua berekor ular itu memutih surga, senjata ajaib kelas surga. Wanita tua berekor ular itu panik dan berteriak, "Lepaskan hidupmu, lepaskan hidupmu." Tang Zichen melihat bahwa ular banjir bermata 8 bahkan memohon belas kasihan dan segera berhenti. Ular banjir bermata 8 itu marah. "Apa, kamu tidak berani melawanku?" tanya Don Zichen. "Maaf, temanku, tapi jika aku menyinggungmu dimanapun, tolong maafkan aku." Ular banjir bermata 8 itu panik. "Bercanda, itu adalah senjata sihir peringkat surga. Seseorang yang bisa memiliki senjata sihir peringkat surga pasti bukan dari 5 lautan berat. Dia pasti turun dari 7 lautan berat untuk bermain, dan melihat penampilannya dan masih sangat muda, di mana lagi ada remaja yang begitu kuat selain Seven Heavy Seas. Menghitungmu sebagai orang yang masuk akal, tuan muda ini, saya berani bertanya, apakah Anda dari 7 lautan berat?" Ular banjir bermata 8 itu bertanya. Tang Zichen tersenyum, "Apakah itu sesuatu yang bisa kamu tanyakan?" Maaf, aku usil." Tang Zichen berkata, "Hachimoku, aku kekurangan tenaga saat ini. Aku ingin kamu bergaul denganku. Apakah kamu setuju dengan ini?" "Apa, kamu tidak setuju?" Tidak. Aku bertanya-tanya bagaimana hal yang begitu baik bisa jatuh di kepalaku." "Kamu wanita tua, kamu banyak bicara. Oke, hanya kamu, bergaullah denganku mulai sekarang." "Terima kasih, tuan muda. Panggil aku Tang Sao." "Ya, terima kasih, Tang Sao." Ular banjir bermata 8 sangat bersemangat. Jika dia mengikuti Tang Zichen, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk pergi ke 6 laut berat dan 7 laut berat untuk berkultivasi di masa depan. Jalan menuju 6 laut berat dikendalikan oleh 8 keluarga besar abadi. Tidak ada kesempatan untuk pergi ke sana. Bahkan tidak tahu seperti apa 6 laut berat itu. Tang Zichen bertanya, "8 mata, kamu tampaknya sangat berhati-hati dengan senjata sihirku." "Ya. Apakah senjata sihirku kuat?" Ular banjir bermata 8 dibenci di dalam, berpura-pura menjadi perbandingan telanjang, senjata sihir peringkat surga, dan mengatakan itu tidak kuat. "Tang Sao, artefak langitmu, tentu saja kuat, belum lagi 5 lautan, bahkan 6 lautan tidak dapat ditemukan hanya 7 lautan legendaris yang ada." "Laut berlipat 7, Tang Zichen berkata dalam hati, "Laut berlipat 7 telah berubah menjadi legenda. Aku benar-benar tidak tahu tempat apa itu." Sevenfold Sea harus menjadi tempat di mana kekuatan terkuat di seluruh alam spiritual berada, dan mereka yang tidak berada di tingkat atas bahkan tidak bisa naik ke sana. 6 lautan benar-benar tidak memiliki senjata sihir tingkat surgawi, tanya Tang Zichen. "Tidak, meskipun aku belum pernah ke 6 lautan dalam hidupku, tapi aku yakin tidak ada senjata sihir tingkat surga sama sekali, dan senjata sihir tingkat atas adalah ayah langka di 6 lautan, jumlahnya tidak banyak." Begitu, Tang Zichen bertanya lagi, "Artefak sihir apa yang dimiliki oleh 8 keluarga kultivasi utama yang abadi?" 8 keluarga kultivasi immortal yang hebat dari 5 lautan. Saya pernah mendengar bahwa setiap keluarga memiliki setidaknya 1 senjata sihir unggul bermutu tinggi sebagai harta karun klan. Tang Zichen berkata dalam hatinya,
Saya memiliki senjata sihir tingkat surgawi. Saya tidak tahu apakah itu terlalu terkenal, tetapi jika ini ditargetkan oleh orang-orang kuat, jika saya tidak dapat mengalahkan mereka, bukankah saya akan memilikinya untuk menghadapi mereka? Tang Zichen bertanya, apakah ada pembudidaya hewan yang kuat di sekitar sini? Kamu menginginkannya, Tang? Aku ingin pergi dan berbicara dengan mereka. Di sekitar sini, ada bosku, dia burung emas, sudah lebih dari 1000 tahun kultivasi, dan saat ini sedang berkultivasi ke tahap pertama dari Dewa Pembagi. Divide Gods First Order. Tang Zichen agak takut di dalam, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menangani First Order of Divided Gods dengan senjata sihir kelas surgawinya. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Namun, tanpa mencoba, Tang Zichen tidak tahu apa kekuatan terkuatnya. Apakah menurutmu aku bisa mengalahkan burung sutra emas dengan senjata sihir kelas surgawi? Ini, aku tidak bisa menjaminnya. Lagi pula, kamu hanya di tahap kombinasi. Di dunia kultivasi lanjut, ada pengetahuan umum yang diketahui semua orang, kehilangan bidang. Tidak peduli apa artinya yang kamu miliki, kamu punya untuk memutarnya. Dengan kata lain, bahkan jika Anda memegang bahkan alat sihir terkuat, jika Anda kekurangan satu bidang, Anda harus berkeliling, karena Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dan apa gunanya menggunakan bahkan alat sulap terkuat jika Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya? Tang Zichen mengutuk dalam hati, apa-apaan ini? Sepertinya aku hanya bisa sombong pada tahap gabungan dengan senjata sihir surgawi, dan aku masih harus berputar-putar ketika aku mengalami tahap pengalih perhatian. Itu sangat tidak menyenangkan. Meskipun Tang Zichen kesal di dalam, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa bereaksi, dia masih kentut. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Kembali ke desa Matau bersamaku. Tang Sao, apa yang kamu lakukan di desa Matau? Setahuku, desa Kepala Kuda adalah tempat di mana beberapa hantu tua dari 4 laut berkultivasi. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya juga berasal dari 4 lautan, apakah Anda akan mempercayai saya? Kenapa kamu tidak turun dari Seven Seas untuk bermain? Kamu pikir aku akan membiarkanmu mengetahui rahasia seperti itu? Bagaimanapun, identitas luarku berasal dari Fourfold Sea. Oh, begitu. Hehehe, Tang Zichen kembali ke desa Kepala Kuda, dengan ular banjir bermata 8 mengikuti di belakang Tang Zichen. Tang Zichen terbang turun dan memasuki kamar batunya, tempat Mu Qianji masih berkultivasi. Ular banjir bermata 8 harus berdiri di udara. Namun, tidak sampai setengah menit setelah 8 mata banjir ular berdiri, puluhan orang tua yang berkultivasi di ruang batu keluar dengan dahi berkeringat. Memberi penghormatan kepada senior, aku bertanya-tanya senior apa yang datang ke Horsehead Village untuk memerintah. Beri hormat kepada senior. Semua lelaki tua itu gemetar ketakutan. Ular banjir mata 8 ini bagaimanapun juga adalah binatang buas. Jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran, siapa yang bisa melakukan apa? Orang-orang tua itu tertekan. Yah, apa yang dilakukan ular banjir mata 8 di sini? Ular banjir bermata 8 menyapu mata puluhan lelaki tua yang gemetaran, lalu mendengus. Lusinan pria tua berlutut ketakutan. Tidak semua orang seperti Tang Zichen pergi ke atas untuk membunuh. Mereka, pembudidaya abadi biasa, tidak ada tandingannya bahkan jika mereka berjarak satu alam. Belum lagi bahwa ular banjir mata 8 beberapa alam lebih kuat dari mereka dan dapat sepenuhnya memusnahkan semua orang tua dengan lambaian tangannya. Pada saat itu, Tang Zichen keluar, melihat orang-orang tua yang menggigil, dan berteriak kepada ular banjir mata 8, "Hei,
Mata delapan, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan menakut-nakuti orang? Kamu pikir kamu jagoan, kan? Pura-pura datang ke desa kepala kudaku? Ular banjir bermata delapan dengan sedih berkata, Tang Sao, Anda salah paham, mereka terbang satu persatu, dan kemudian saya tidak mengatakan apa-apa. Mereka gemetar ketakutan di mana mereka berada. Sungguh, saya tidak lakukan apapun. Sekelompok lelaki tua semua memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen berkata, baiklah, semua Taois tua, jangan gugup, dia tidak akan menyakitimu. Tang Zichen, dia, apakah kamu bahkan tidak mengenali ular banjir bermata delapan? Dia bergaul denganku sekarang. Bergaul denganmu sekarang? Lusinan lelaki tua bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Mengapa Tang Zichen baru saja memasuki 5 lautan dan ular banjir mata delapan di dekatnya bergaul dengan Tang Zichen? Tang Zichen berkata kepada 8 mata Hong Snake, 8 mata, kembali ke danaumu dulu. Aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Oke, Tang Sao, aku akan kembali dulu, panggil seseorang untuk memberitahu aku jika terjadi sesuatu. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, dan ular banjir mata delapan berbalik dan terbang menjauh. Segera setelah ular banjir bermata delapan pergi, kelompok tubuh lelaki tua itu hanya mengendur. Jika tidak, rasanya mereka ditindas oleh suatu kekuatan. Tang Zichen berkata dalam hatinya, sungguh sekelompok lelaki tua yang hanya memiliki sedikit untuk ditampilkan. Untuk itu, Kakak Tang, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kamu bisa menaklukkan ular banjir bermata delapan? Ular banjir bermata delapan itu adalah gabungan pembudidaya binatang tingkat ke-7. Bai Wuyu berjalan ke arah Tang Zichen dan berkata, Senior Bai, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Nyatanya, aku sudah tak terkalahkan di bawah divide stage. Yah, apa katamu? Sekelompok lelaki tua hampir mati ketakutan. Tetapi seseorang dari tahap pertama dari tubuh gabungan mengatakan bahwa dia sudah tak terkalahkan di bawah divisi. Iya, saya tidak terkalahkan di bawah divisi, kata Tang Zichen lagi. Aku memiliki senjata sihir surgawi, dan gabungan tahap ke-9 dapat menebas sampai mati dengan pedang bahkan sebelum aku. Jadi, kamu tahu, oke, kamu orang tua, aku, Tang, benar-benar tidak terbiasa tinggal di selokan ini, jadi aku mungkin harus pergi dari sini. Mau kemana? Murdi sibuk bertanya, setidaknya pergi ke suatu tempat dengan populasi besar, atau temukan cara untuk berbaur dengan 8 keluarga besar abadi dan menuju ke 6 lautan. Bai Wuyu berkata, Kakak Tang, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan 8 keluarga besar abadi, aku punya beberapa saran. Katakan pada saya, seperti yang Anda ketahui, 8 keluarga besar abadi tidak mengizinkan orang luar memasuki wilayah mereka, tetapi jika Anda menjadi salah satu dari mereka, Anda akan dapat masuk. 8 keluarga besar abadi, meskipun mereka menikah satu sama lain, pernikahan mereka satu sama lain tidak akan sepenuhnya menyelesaikan banyak kontrak pernikahan anak-anak mereka. Oleh karena itu, 8 keluarga kultivasi abadi yang hebat akan sering merekrut pria dengan nama asing untuk menikahi beberapa wanita dari keluarga mereka sebagai pasangan abadi. Oh, maksudmu menyuruhku menikahi wanita yang ada di sana dengan 8 amalan agung abadi? Tidak ada yang namanya menikah atau tidak menikah di dunia abadi, hanya menjadi pasangan. Itu satu-satunya cara bagimu untuk bergaul dengan 8 keluarga besar abadi, jika tidak mungkin. Hahaha, begitukah? Hati Tang Zichen telah menolak mengambil pendekatan ini. Meskipun Tang Zichen tidak keberatan tidur dengan satu wanita lagi, itu akan menyakiti Mu Qianji, dan Tang Zichen tidak suka memiliki selir sekarang.
Tang Zichen mengucapkan selamat tinggal pada desa kepala kuda dan membawa Mu Qianji, Yan Xinyi, Lu Yuxi, dan Tang Huan 4 gadis bersamanya, langsung menuju ke salah satu dari 8 keluarga budidaya abadi utama yang disebut keluarga awan api. Ketika mereka tiba di gerbang keluarga Fire Cloud, tembok yang menjulang tinggi, setinggi ribuan meter, menghentikan Tang Zichen dan yang lainnya. Selain itu, Tang Zichen dapat melihat ada formasi perlindungan di atas tembok kota. Dapat dikatakan bahwa terlalu sulit untuk memasuki bagian dalam keluarga awan api. Di dalam keluarga awan api ini, dengan populasi miliaran, ia mandiri dan sama sekali tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Zichen, kenapa kamu tidak menikahi seorang wanita dari keluarga awan api? Toh aku tidak keberatan, kata Mu Qianji. Jangan mengatakan apapun retoris, aku tahu dari raut wajahmu bahwa kamu tidak bersungguh-sungguh. Mu Qianji mengatupkan bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu melakukannya jika itu karena kamu berantakan tentangku. Aku tidak cerewet tentangmu, jika aku benar-benar menginginkannya, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikanku. Wanita, yang agak menarik bagiku ketika aku berada di alam fana, tidak lagi menarik bagiku. Lalu bagaimana kita akan berbaur dengan 8 keluarga abadi yang agung? Tang Zichen menghela nafas, mengapa kita harus menggabungkan ke dalam 8 keluarga kultivasi abadi yang agung? Apakah mencampurkan ke dalam 8 keluarga kultivasi abadi yang hebat? Tentu saja kultivasi yang lebih baik, lagi. Dan bahkan jika saya pergi ke 6 lautan, itu bukan peningkatan yang berisik, jadi saya tiba-tiba merasa bahwa saya mungkin tidak ingin memasuki 8 keluarga besar abadi. Kamu berpikir seperti itu? Benar. Lalu apa rencanamu jika kamu tidak bergabung dengan 8 keluarga besar abadi? Tang Zichen berpikir selama beberapa menit, lalu berjuang sedikit dan berkata, saya pikir apa yang harus saya lakukan saat ini, alih-alih mencoba menemukan cara untuk masuk ke gua secara oportunis, saya harus membuka gua milikku dan menenggelamkan gigiku ke dalam kultivasi. Mu Qianji tersenyum, kamu akhirnya mengerti apa yang kamu lakukan. Benar, apa gunanya memasuki 8 keluarga kultivasi besar? Itu hanya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mendapatkan sedikit batu roh kelas 7. Jadi, kamu masih tidak bisa berkultivasi dengan nyaman, atau Anda ingin menjadi oportunistik? Tang Zichen mengangguk, bagus, karena memang begitu, mari kita terima kenyataan, kawan, mulai hari ini dan seterusnya, kita semua akan bekerja keras dan berkultivasi dengan serius. Tidak ada lagi fantasi tentang batu roh kelas 7. Ayo cari Feng harta karun Sui, membuka gua, dan secara resmi berkultivasi. Tang Huan dan yang lainnya juga sibuk menganggukkan kepala. Tang Zichen dan yang lainnya melihat sekeliling untuk melihat di mana auranya lebih kuat, dan kemudian mereka akan membuka sebuah gua di sana. Setelah mencari selama beberapa hari, Tang Zichen akhirnya menemukan tempat yang bagus. Ini dia, aura di sini bagus, cocok untuk membuka gua, kata Tang Zichen. Jadi, Tang Zichen bergegas ke gunung besar itu. Mu Qianji memperingatkan, Zichen, hati-hati jika ada master di sini lagi. Benar saja, begitu Tang Zichen mendarat di tanah, 3 pria terbang keluar dari berbagai bagian gunung ini. Rekan Taois ini, gunung ini sudah memiliki seorang master. Jadi saya harap Anda telah mencari tempat, kata salah satu pria itu. Tang Zichen terkejut. Setelah mencari selama beberapa hari, dia menemukan harta karun Feng Shui dan ternyata ditempati oleh seseorang. 5 lautan benar-benar memiliki 1 inci tanah. Tang Zichen memandangi ketiga pria yang terbang keluar. Ketiga pria itu tampak setengah baya. Di antara mereka, 2 di antaranya berada di tahap DVD, dan 1 di tahap ke-8 dari tubuh gabungan.
Ini adalah kelompok kecil yang tidak bisa tersinggung. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Maaf mengganggu ketiganya, saya pergi." Tang Zichen tidak punya pilihan selain pergi. Tepat ketika Tang Zichen hendak pergi, pria yang merupakan gabungan peringkat ke-8 berteriak, "Tunggu." Apakah ada yang lain? Tang Zichen sedikit waspada. Pria dari gabungan tahap ke-8, mata memandangi 4 wanita Muqianji. Tang Zichen seorang pria dari gabungan tahap pertama, dengan 4 wanita cantik untuk dirayu. Akan aneh jika tidak terjadi apa-apa. Tinggalkan 1 wanita, lalu kamu bisa pergi. Pria gabungan tubuh tahap ke-8 itu menjilat bibirnya dan berkata, mereka siap menutup pintu mereka selama 1 atau 2 tahun. Keinginan mereka akan sangat kuat setelah setiap kali mereka pergi. Tiba-tiba melihat 4 cantik. Aneh kalau mereka bisa melepaskannya. Tang Zichen dengan marah berkata, senior gabungan tubuh ke-8 ini, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, salah satu dari 3 pria, seorang pria dari tahap pertama ramalan, juga berkata, tinggalkan 1 untukku juga, aku menginginkannya. Menunjuk tangannya ke Muqianji, dia berkata sambil tersenyum, Heaven sudah lama tidak menyentuh wanita. Hek, sedikit tidak sabar. Tang Zichen mendengus, jangan mencari kematian. Kamu, tahap pertama gabungan, juga berani mengatakan tidak, cukup berbelas kasih aku membiarkanmu meninggalkan wanitamu. Percayalah jika kamu mengatakan 1 kata lagi, aku akan membiarkanmu mati di sini dan ke-4 wanita ini, semuanya menjadi pasangan dao kita, kata pria terkuat yang terganggu itu. Ya, nah, coba saja, Tang Zichen mendengus. Meskipun Tang Zichen tidak bisa mengalahkan tahap gangguan, ada 2 dari mereka di tempat kejadian. Tetapi Tang Zichen tidak khawatir sama sekali hari ini, karena Tang Huan ada di sini, dan ketika Bibi keluar, dia akan mencubit mereka dalam beberapa menit. Mencari kematian, pria yang berada di tahap ke-8 dari tubuh gabungan itu segera membunuh Tang Zichen. 2 pria lainnya di tahap pengalih perhatian tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, di mata mereka, Tang Zichen terlalu lemah. Tang Zichen langsung menyerang dengan pedang. Pria di tahap ke-8 dari tubuh gabungan hanya punya waktu untuk berteriak ketika dia dibunuh oleh Tang Zichen, yang bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tubuh bayinya. 2 pria yang tersisa pada tahap perpecahan tercengang, dan bereaksi dengan berteriak, kakak ketiga. Kakak ketiga mereka, tepat di bawah hidung mereka, dipotong berkeping-keping oleh pedang Tang Zichen. Kamu kedua pria di Vide Stage tidak bisa tidak melihat Tang Zichen lagi, hanya untuk menemukan dengan ngeri mereka bahwa senjata ajaib di tangan Tang Zichen adalah senjata ajaib kelas surgawi. Senjata sihir tingkat surga, itu senjata sihir tingkat surga. Tidak heran kedua pria yang terganggu itu terkejut. Tang Zichen berkata, atas nama rakyat, saya memberitahu Anda bahwa waktu Anda untuk mati telah tiba. Batas waktu, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan senjata sihir surgawi? Kamu terlalu konyol, apakah kamu percaya? Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggerakkan jari dan kamu sudah dibunuh olehku. Apa penggunaan bahkan memiliki senjata sihir terkuat? Sebagai gantinya, bunuh kamu, dan senjata sihir surgawi akan menjadi milik kita. Salah satu pria di tahap pengalih perhatian berkata, meneteskan air liur ke pedang terbang di tangan Tang Zichen, tetapi dia tampaknya memiliki lupa bahwa dengan keahliannya, dia bisa menggerakkan senjata sihir tingkat surgawi. Senjata sihir tingkat surgawi tidak dapat digerakkan tanpa kultivasi tahap Mahayana. Kamu pikir kamu bisa mengendarai senjata sihir tingkat surgawi di tahap pemisahan? Ya, Tang Zichen mendengus dengan jijik. Jadi bagaimana jika saya tidak bisa mengendarainya?
saya bisa membawanya dan pergi ke 8 keluarga abadi yang agung dan menawarkannya kepada salah satu dari mereka. Menurut Anda bagaimana mereka akan berterima kasih kepada saya? Hahaha. Kedua pria di tahap DVD bahkan tidak lagi berduka atas kematian saudara laki-laki ketiga mereka. Tang Zichen berteriak, "Bibi, keluarlah sebentar." Pada saat itu, mata Tang Huan tiba-tiba berubah, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Lu Yuxi dan Yan Xingyi sibuk berkata, "Huan, ada apa denganmu?" Tang Huan tersenyum pada mereka berdua seolah-olah mereka adalah orang asing yang menyapa mereka, lalu menatap kedua pria yang bingung itu dan berkata, "Dua tikus, bahkan tidak melihat status apa yang mereka miliki." Setelah mengatakan itu, mulut Tang Huan bergerak dan mengembuskan napas. Wow, nafas itu sepertinya sangat kecil, tetapi ketika dihembuskan ke kedua pria di tahap gangguan, tubuh mereka hancur seperti manusia kertas. Huan, kamu, Lu Yuxi dan Yan Xingyi sama-sama tercengang. Kapan Tang Huan menjadi begitu kuat? Tang Zichen tersenyum sedikit. Di depan bibi ini, tahap pengalih perhatian benar-benar terlalu lemah, dan bisa hancur dengan hembusan udara. Baru saja, dia seperti musuh besar, tapi sekarang tidak ada krisis sama sekali. Tang Zichen, kenapa kamu bertemu dengan musuh besar lagi? Bibi, aku tidak mau. Bibi, jika kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak membantu kami lebih banyak lagi? Kamu harus membuat kami melalui semacam proses. Bantu aku dan beri aku batu abadi sehingga kita bisa naik. Jika saya secara langsung membantu Anda naik, orang akan mengira Anda adalah anak haram saya. Selain itu, tidak ada salahnya mengalami lebih banyak. Aduh, melonjak sudah terbiasa, aku tidak bisa beradaptasi lagi. Baiklah, Tang Zichen, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Aku khawatir aku tidak akan ada selama 300 tahun ke depan. 300 tahun, ya Tuhan, jangan membuatku takut. Tang Zichen terkejut. Bibi ini adalah kartu Tang Zichen. 300 tahun tidak bisa memanggilnya, bukan? Jadi, dalam 300 tahun ke depan, kamu sendirian. Jika sesuatu terjadi pada Tang Huan, kamu juga tidak akan muncul? Tidak bisa muncul, aku punya hal penting yang harus dilakukan selama 300 tahun ke depan. Masalah yang menyangkut hidupku sendiri, dan aku tidak bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak bisa mengurus orang lain. Bibi, kamu tidak bisa berbohong padaku. Percaya atau tidak, putriku, Huan ada di tanganmu. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan, putrimu? Haha, Bibi, kamu akhirnya memberitahu kami apa hubunganmu dengan Tang Huan. Tapi bagaimana Tang Huan bisa menjadi putrimu? Oh, itu terlintas dalam pikiranku. Baiklah, aku akan memberitahumu nanti. Tepatnya, kehidupan terakhir Tang Huan adalah putriku. Awalnya, kehidupan terakhir tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku tidak perlu keras kepala. Tidak peduli betapa aku merindukan cinta lamaku, Tang Huan tidak bisa kembali ke kehidupan terakhirnya. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan mengatakan hal yang lebih spesifik. Aku pergi, tolong. Tunggu, senior. Apa maksudmu kamu pergi? Apakah kamu dirasuki oleh Tang Huan? Ya, ketika putriku masih hidup, aku takut sesuatu akan terjadi padanya. Jadi aku memisahkan sebagian dari jiwaku dan memasukkannya ke dalam jiwa putriku. Setelah putriku meninggal, dia mengalami reinkarnasi dan lahir di dunia roh. Dan kepingan jiwaku ini mengikutinya, dan karena itu, aku dapat menemukannya di kehidupan ini. Jika tidak, aku tidak akan dapat menemukannya dalam keadaan normal. Begitu, jadi utas jiwamu ini sekarang akan dipisahkan dari tubuh Tang Huan? Benar, aku tidak bisa kekurangan jiwa untuk waktu yang lama. Setelah 300 tahun,
aku mengalami bencana besar. Aku harus mengambil kembali gumpalan jiwaku ini sekarang dan mempersiapkan dengan baik untuk bencana besar dalam 300 tahun. Jadi, masa depan Tang Huan ada di tangan Anda. Anda dapat memperlakukannya sebagai saudara perempuan atau istri, seperti yang Anda inginkan. Singkatnya, Anda harus melindunginya. Tentu saja, Anda sendiri harus berhati-hati. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Lagi pula, kamulah yang dipilih oleh Raja Iblis 9 Dao. Tapi, tanpamu, bagaimana aku bisa berpura-pura menjadi pasangan di masa depan, kata Tang Zichen dengan getir. Bisa aja, baiklah. Jadi kapan kami bisa bertemu denganmu lagi, dalam 300 tahun? Saya pikir ini akan menjadi waktu yang sangat lama. Saya pikir Anda mengatakan bahwa 300 tahun akan baik-baik saja. Jiwaku sekarang akan terlepas dari Tang Huan, yang berarti bahwa aku tidak akan pernah muncul lagi. Karena begitu aku melepaskannya, aku tidak akan pernah bisa kembali, kecuali kamu muncul di hadapanku lagi dan aku menggabungkan seutas jiwaku ke dalam Tang Huan lagi. Jadi, bahkan setelah kami naik, kami tidak akan dapat menemukanmu. Jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi jika sudah takdir. Selamat tinggal, Tang Zichen. Baik, kata Tang Zichen tanpa daya. Tang Huan menoleh ke Lu Yuxian Sinyi lagi dan berkata, kalian semua adalah pacar Tang Huan. Terima kasih telah merawatnya. Bibi, sama-sama. Lu Yuxi tersenyum. Awalnya mereka terkejut, tapi sekarang mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Aku harap kamu terus menjadi saudara perempuan yang baik. Kami akan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, pada tubuh Tang Huan, titik kecil cahaya tiba-tiba terlepas, lalu langsung menuju ke langit dan menghilang ke langit. Pergi, bibi itu benar-benar pergi, dan jika dia menemui bahaya di masa depan, Tang Zichen tidak lagi bisa memanggilnya. Ini membuat hati Tang Zichen mengurangi banyak keamanan. Jika dia menghadapi musuh yang kuat di masa depan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya. Tang Zichen menghela nafas. Pada saat itu, Tang Huan terbangun. Apa yang baru saja terjadi padaku? Kamu, Yan Xingyi bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tang Zichen berkata, tidak apa-apa, katakan saja yang sebenarnya. Yan Xingyi dan Lu Yuxi lalu memberitahu Tang Huan apa yang baru saja terjadi. Apa, ibuku di kehidupan sebelumnya? Bisakah kalian berhenti bersikap konyol? Tang Huan merasa tidak percaya. Tang Zichen berkata, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, dia sudah pergi. Dan saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk melihatnya lagi. Dia berkata bahwa dia mengalami bencana besar dalam 300 tahun. Saya pikir malapetaka besar ini harus sangat besar. Karena, dia bahkan berpisah dengan Tang Huan, sehingga jiwa yang sangat kecil harus pulih. Itu menunjukkan betapa besar malapetaka yang akan menimpanya setelah 300 tahun. Mari berharap dia bisa selamat dari kesengsaraan besar 300 tahun dari sekarang. Yan Xingyi memberkati. Mu Qianji bertanya, Zichen, tidak heran kamu tidak terkendali dan sangat sombong. Oh, benar. Tetapi di masa depan, saya tidak memiliki kartu ini di hati saya. Sial, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya akan berkeliling lagi. Lebih baik lebih berhati-hati di masa depan, kata Mu Qianji. Hanya itu yang bisa kita lakukan, ayo pergi, buka guanya. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya. Di gunung ini, 5 gua tempat tinggal dibuka, 5 gua tempat tinggal dihubungkan bersama, ini untuk alasan keamanan. 3 orang yang telah dibunuh Tang Zichen sebelumnya, tentu saja, Tang Zichen tidak melewatkan cincin penyimpanan mereka. Setelah membuka rumah gua, Tang Zichen menuangkan isi cincin penyimpanan mereka untuk melihat apakah ada batu roh.
Ada puluhan ribu batu roh, tapi sayangnya, semuanya adalah batu roh kelas 6. Batu roh kelas 6 sangat terbatas digunakan untuk Tang Zichen lagi. Secara total, ada lebih dari 30.000 batu roh kelas 6, dikonversi ke kelas 7, itu 36 buah. 36 buah batu roh kelas 7, aku bahkan tidak bisa mencapai tahap tubuh gabungan ketiga, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah berbicara, Tang Zichen memurnikan 2 juta keping batu roh kelas 6, dan Tang Zichen naik ke tahap kedua dari tubuh gabungan. Zichen, seluruh 5 lautan, atau bahkan 6 lautan, temukan beberapa juta batu roh kelas 6, kamu seharusnya masih bisa mengarangnya, jadi, paling banyak, pada tahap gabungan, kamu masih bisa menggunakan kelas 6 batu roh untuk ditingkatkan. Tetapi setelah tahap penggabungan, ketika Anda mencapai tahap pemisahan, benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Tang Zichen tersenyum, menemukan jutaan batu roh kelas 6, hehe, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ketika saya benar-benar mengumpulkan sebanyak ini, saya khawatir saat itu, saya akan berada di tahap pembagian dalam kultivasi saya sendiri. Semua benar. Jangan repot-repot memperhatikan hal ini di masa depan. Berkonsentrasilah pada kultivasi. Saya tidak percaya bahwa orang lain dapat berkultivasi sendiri. Jangan lupa, di alam fana, saya, Tang Zichen, adalah yang paling jenius dari semuanya. Yang pertama melangkah ke dalam kehampaan. Tang Zichen mulai berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 bulan pintu tertutup, seolah-olah dia tertidur dalam sekejap mata. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa 3 bulan dunia terasa terlalu pendek, dan Tang Zichen merasa dia tidak membuat kemajuan apapun bahkan setelah 3 bulan berkultivasi. Tang Zichen tiba di Gua Mu Qianji, tempat Mu Qianji masih berkultivasi. Qianji, Zichen, kamu keluar dari gerbang. Baiklah, istirahatlah. Tang Zichen menepuk debu di tubuh Mu Qianji, dan Mu Qianji berdiri. Ada kemajuan? Tanya Don Zimmer. Tidak, Mu Qianji menggelengkan kepalanya, bersambung.